Hai guys, ini adalah readingan untuk si Sagittarius di bulan April 2020 tentang love reading, energi percintaan. Ini bisa saja resonate, bisa saja enggak, bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang dealing dengan kamu, dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu. Oke, kita mulai aja untuk si Sagittarius. Di sini ada si The Empress, ya. Di sini ada si Three of Wands. Di sini ada The Hermit, di sini ada si The Emperor, di sini ada si Nine of Cups, di sini ada si Nine of Pentacles, dan di sini ada si Eight of Cups. Dan energi the bottom of the deck-nya di sini ada si Three of Wands, Three of Pentacles ya, sorry. Di sini ada energi yang mempengaruhi kalian berdua. Di sini ada The Empress, yang dimana The Empress ini aku lihat sebagai perkembangan diri, atau perkembangan dari segi karir, atau mungkin dari segi emosional. Intinya di sini perkembangan, ya, pertumbuhan gitu, perkembangan, atau kalau dari segi keuangan sih bisa dibilang kayak beranak pinak gitu, ya, perkembangan ya. Oke, kita lanjut dulu untuk orang yang di kiri. Nah, di sini ada si Three of Wands, yang dimana menunggu. Apa yang kamu tunggu? Ini orang yang di kiri atau orang di kanan, aku nggak tahu ya. Ada yang dia tunggu di sini. Mungkin dia menunggu pasangannya, atau menunggu pasangannya untuk kembali ke dia, ya, vice versa. Intinya di sini dia menunggu, atau mungkin menunggu kapan ya hubungan ini bisa kembali lagi seperti semula gitu, atau kapan ya pokoknya di sini kayak lagi menunggu sesuatu ya. Aku juga nggak tahu nih apa yang ditunggu. Kita lanjut di sisi emosionalnya dia. Di sini ada The Hermit, yang dimana mencoba untuk, nah, seperti yang aku bilang tadi, menunggu sesuatu yang gak jelas ya. Tapi intinya di sini dia kayak mencoba untuk menerangi dirinya gitu, kayak berusaha untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya perlu untuk dia ketahui di dirinya sendiri. Di sisi emosionalnya dia, apa sih yang dia inginkan, apa sih yang sebenarnya dia mau gitu. Nah, di sini kayak seorang yang kapan ya bisa bahagia gitu ya. Bisa juga begitu ya, kapan ya bisa bahagia. Tapi di sini imbauannya ada The Hermit, yang dimana kebahagiaan itu ada di dalam diri sendiri. Nah, di sini tantangannya untuk orang yang di kiri, dia lagi disuruh sama universe untuk mencari tahu apa sih sebenarnya dia mau, dengan cara menenggelami dirinya, ya, menerangi dirinya. Gimana ya jelasinnya, kayak seorang yang membutuhkan pencerahan diri gitu, kayak mencari ilham gitu. Nah, ya, dia menunggu, kayak mencari juga ya, mencari ilham. Apa yang sebenarnya dia mau dalam hidup, apa yang sebenarnya dia mau untuk dirinya sendiri. Ini proses kontemplasi ya. Di sini ada The Emperor sebagai actionnya dia kayak ngerem gitu, kayak mencoba untuk cuek, atau mencoba untuk dingin ya, secara fisik ya, secara itu. Jadi kayak ngerem dulu gitu. Dia perlu untuk menemukan dirinya dulu, makanya dia ngerem di hubungan ini. Kita lanjut untuk orang yang di kanan. Di sini ada si Nine of Cups, yang dimana cukup bahagia, cukup fulfill orang yang di kanan ini, ya, dengan kesendiriannya dia. Ya, mungkin kalian udah pisah, atau mungkin break, atau mungkin nggak kontekan, atau mungkin nggak berhubungan dulu saat sekarang ini. Nah, di sini orang yang di kanan energinya cukup bagus ya. Untuk orang yang di kanan, dia bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Dia udah tahu apa yang dia mau. Karena kenapa? Di sini di sisi emosionalnya dia ada si Nine of Pentacles di sini. Mencoba untuk mandiri, mencoba untuk bijaksana dengan diri sendiri.
mencoba untuk bahagia dengan diri sendiri, dan juga mungkin dari segi keuangan cukup baik untuk orang yang di kanan. Karena kenapa? Ada The Empress di sini, yang dimana perkembangan dari segi usaha gitu. Mungkin dari usaha dia lagi bagus-bagusnya, cukup bahagia, tapi tetap saja merasa kosong karena ini baru 9 ya. Kalau 10 kan komplit. Nah, masih ada yang kosong tapi cukup bahagia di sini. Di sini ada si Eight of Cups, yang dimana memutuskan untuk pergi tapi tidak benar-benar meninggalkan. Suatu saat dia bakal kembali lagi. Aku nggak tahu ini entah siapa yang meninggalkan, atau orang yang di kiri atau orang yang di kanan yang meninggalkan, aku nggak tahu. Intinya di sini ada seseorang yang pergi dari hubungannya, meninggalkan situasi yang dianggap drama atau situasi yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan ya, dengan cukup sedih ya. Tapi suatu saat dia bakal kembali lagi. Kita lanjut aja di energi yang mempengaruhi. Di sini ada si the bottom of the deck-nya ya. Di sini ada si Three of Pentacles, yang dimana fokus ke pekerjaan. Ya, fokus ke pekerjaan ya. Untuk orang yang di kanan. Kalau untuk orang yang di kiri, mungkin fokus ke dirinya, menemukan apa yang sebenarnya dia mau gitu. Dia pengen itu kayak gimana. Intinya sih seorang yang baru masuk proses pendewasaan gitu, proses kontemplasi ya, pengenalan diri sendiri. Ada Three of Pentacles, bisa juga berarti tentang triparty, tapi nggak semuanya sih ya. Cuma aku lebih lihatnya ke segi keuangan. Mungkin beberapa ada masalah dari segi keuangan. Aku juga nggak tahu. Ada The Chariot di sini. Ya, seseorang akan kembali lagi seperti yang bilang tadi. Ada Princess of Cups, yang dimana akan menawarkan suatu hubungan yang solid ke pasangannya nantinya setelah melalui ini, proses kontemplasi ini. Mungkin ini yang bakal kembali atau mungkin ini, aku juga nggak tahu. Ada The World di sini ya, pemurnian dari semua elemen ya, pemurnian diri, pendewasaan. Yang di sini berusaha untuk mematangkan diri dari segi karir ya, dan di sini mematangkan diri dari segi emosionalnya dia. Ada The World di sini. Ada Two of Wands, hubungan yang bertumbuh kalau di dalam hubungan itu ada kerjasama satu sama lain. Kalau nggak ada kerjasama ya nggak bisa bertumbuh gitu. Seorang di sini kayak itu ya, adalah seorang permaisuri, seorang yang sangat dia idam-idamkan sebetulnya. Tapi ya mungkin ada beberapa kendala ya di hubungan kalian, makanya hubungan ini sempat kacau. Tapi nggak apa-apa, di sini memang kalian disuruh untuk fokus ke diri sendiri dulu, mencintai diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Ya, tentang perkembangan, tentang pertumbuhan di sini. Kalau dari segi karir mungkin ada banyak banyak pekerjaan yang harus dilakukan, entah untuk siapa, aku juga nggak tahu ya. Ini energi keduanya. Cuman yang aku lihat sih di sini secara garis besar untuk orang yang di kiri lebih sibuk ke dirinya, di sisi emosionalnya dia, dari sisi spiritualnya dia, dan untuk orang yang di kanan lebih sibuk ke hal-hal yang konkret seperti keuangan atau mungkin pribadinya ya. Di sini ada si Ace of Wands, suatu pembaruan, suatu hal yang ingin dicapai ya, suatu suatu siklus baru yang ingin dibentuk setelah melalui proses pendewasaan diri ini. Di sini ada si Six of Pentacles ya, memberi. Seseorang di sini cukup ramah ya. Dia melihat kamu, atau kamu melihat dia adalah seorang yang cukup ramah gitu. Di sini ada si King of Pentacles, yang dimana ya
sangat baik dari segi keuangan. Cuma aku lebih lihatnya ke orang yang di kanan, cukup baik dari segi keuangan. Di sini ada The Tower, ya. Kalian berdua sama-sama dihancurkan egonya untuk bisa bertumbuh di sini. Ya, yang di kiri lagi proses pertumbuhan, dan yang di kanan lagi proses untuk mencintai dirinya sendiri, dan dia lagi di separuh jalan. Oke, cukup jelas untuk si Sagittarius. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.